Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervin Jauhari Dwi Priyan, kelas SIB 2F absen 9. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS mata kuliah Data Warehouse. Pada soal ini terdapat 5 instruksi. Yang pertama, mengunduh file SQL Toko Barokah pada link berikut. Kemudian mengimportnya pada MySQL. Soal yang kedua, menganalisis struktur database, kemudian juga menampilkan desain database dari Toko Barokah ini. Kemudian soal ketiga, menentukan KPI atau Key Performance Indicator yang akan dianalisis berdasarkan database Toko Barokah. Yang keempat, dari KPI yang ditentukan, menggambarkan skema data warehouse dengan ketentuan terdiri dari minimal 2 tabel dimensi dan 1 tabel fakta. Dan soal yang terakhir, membuat database OLAP menggunakan MySQL dan Pentaho untuk membantu menganalisis KPI Toko Barokah. Oke, jadi saya akan mulai dari menganalisis struktur database-nya. Saya sudah mengunduh database-nya dan telah mengimportnya pada MySQL. Pada database ini terdapat 5 tabel, yakni tabel detail transaksi, tabel pembelian, tabel penjualan, tabel produk, dan tabel transaksi. Berikut desain database-nya. Pada tabel pembeli, di sini menyimpan data member dengan ID member dan username. Kemudian pada tabel penjual, di sini menyimpan data penjual dengan ID penjual dan nama penjual. Kemudian di sini tabel produk, di sini menyimpan detail produk dengan ID produk, nama produk, satuan dan harga produk. Kemudian pada tabel transaksi, mencatat transaksi dengan nomor transaksi, foreign key dari ID penjualan dan foreign key dari ID pembeli, dan tanggal transaksi. Pada tabel yang terakhir, yakni tabel detail transaksi, berisi detail item dalam setiap transaksi dengan kode transaksi, foreign key dari ID produk, foreign key dari nomor transaksi, kemudian quantity atau total transaksinya. Saya akan menjelaskan detail relasi dari setiap tabelnya. Dari desain database di sini, tabel transaksi memiliki relasi one to many dengan pembeli. Tabel transaksi juga berhubungan one to many dengan tabel penjual. Selanjutnya, tabel detail transaksi ini berhubungan many to one dengan tabel transaksi. Kemudian detail transaksi juga berhubungan many to one dengan tabel produk. Jadi ini adalah struktur database OLTP yang digunakan untuk membuat KPI, Key Performance Indicator, pada soal selanjutnya. Nah, di soal yang ketiga adalah menentukan KPI yang akan dianalisis berdasarkan database Toko Barokah. Dari struktur database Toko Barokah bisa didapatkan beberapa KPI untuk menganalisis performa bisnis. KPI ini akan membantu pemilik dalam mengambil keputusan strategis. KPI yang akan saya gunakan adalah total penjualan per periode. Jadi ini menghitung total nilai penjualan dalam periode waktu tertentu. Kemudian produk terlaris, ini mengidentifikasi produk yang paling sering terjual berdasarkan kuantitas. Yang ketiga, frekuensi transaksi per pembeli, mengetahui seberapa sering pelanggan ini melakukan transaksi. Nah, lanjut ke soal berikutnya, yakni merancang skema data warehouse-nya dengan ketentuan minimal 2 tabel dimensi dan 1 tabel fakta.
Di sini saya telah membuatnya dan saya akan menjelaskan tabel-tabelnya. Sebelumnya di sini ada 3 tabel. Yang pertama adalah tabel dimensi waktu atau dim waktu. Di sini terdapat ID waktu, tanggal, tahun, bulan, dan hari. Kemudian dimensi produk. Pada dimensi produk ini terdapat ID produk, nama produk, satuan, dan harga. Dan tabel fakta penjualan. Di sini terdapat ID penjualan, ID waktu, ID produk, ID pembeli, ID penjual, jumlah produk, total harga, dan foreign key dari ID waktu dan ID produk. Oke, langsung saja. Yang pertama, langsung membuat OLAP dengan nama database Toko Barokah DW untuk OLAP-nya nanti. Selanjutnya membuat tabel dimensi dan fakta sesuai dengan skema yang telah saya buat tadi. Nah, ketika sudah selesai, coba cek di sini di MySQL. Seperti berikut. Kemudian selanjutnya adalah membuat database OLAP menggunakan MySQL dan Pentaho untuk membantu menganalisis KPI Toko Barokah. Jadi sekarang adalah menggunakan Pentaho. Oke, saya akan langsung membuat transformasi 3 transformasi untuk dim waktu, dim produk, dan fakta penjualan. Pada dim waktu menggunakan generate row, kemudian add sequence, calculator, values.
Kemudian pada transformasi yang kedua untuk dim produk, ini tabel input, kita menginputkan dari OLTP. Kemudian dan transformasi yang ketiga untuk fakta penjualan, kita menggunakan 3 database lookup karena database lookup yang pertama akan mengambil dari dim waktu di sini, kemudian database lookup yang kedua akan mengambil dim produk dari tabel dim produk di sini. Oke, transformasi yang pertama, yakni kita menggenerate dulu, kita buat 365 karena pada transaksi di sini tahun yang ada hanya tahun 2020. Kita buat 1 tahun, yakni 365 dengan tipe tanggal (2020). Oke.
Oke. Select value untuk memilih kolom. Kita pilih kolom stream dates, year, month, dan day karena yang digunakan adalah tanggal, tahun, bulan, dan hari. Karena current date dan increment ini untuk menghitung jumlah hari, maka tidak digunakan lagi kolomnya. Dan kita lookup untuk memeriksa apakah tabel ada di tabel waktu. Buat dulu koneksinya. Tes. Oke. Seperti ini. Oke. Filter ini digunakan untuk memfilter data apakah ada di dalam tabel. Tambah.
Nah, sekarang kita coba run. Berhasil terdapat 365 row. Sekarang kita coba cek. Rows ada 365. Kemudian pada dim produk kita select semuanya dari tabel produk yang ada di OLTP. Oke. Tes. Connect. Dim produk. Salah. Nah, oke. Kemudian dari filter lagi, setting ID is null. Oke. Ini koneksi dewe. Oke. Dim produk. Get fields dihapus. Oke. Kita run. Berhasil di run, terdapat 681 data. Dicek dulu pada dim produk. Berikut yang ada di
database toko barokah tadi ditransformasi ke toko barokah DW atau tabel dim produk. Selanjutnya adalah fakta penjualannya. Ini kita ambil dari kok tabel output salah. Nah, di sini adalah query dari join antara tabel transaksi dengan detail transaksi dan juga join dengan produk. Select value, pilih kolom yang akan digunakan. Gunakan langsung database. Ini adalah lookup untuk tabel dim date, dimensi waktu. Oke. Ini yang digunakan adalah tanggal saja. ID waktu. Seperti ini, oke. Ini lookup untuk dimensi produk. Yang digunakan adalah ID produk. Yang akan kita gunakan pada foreign key ID produk di tabel fact. Oke. Nah, ini untuk tabel fakta, yakni waktu produk pembeli dan penjual.
pembeli. Penjual. Produk pembeli dan penjual. Untuk return value-nya ID penjualan. Oke. Lanjut ke filter data. ID penjualan 0. Oke. Kita pilih kolom lagi. Get field. Kita pilih ID waktu dan produk. Kita pilih dulu semuanya. Kita pilih ID waktu, ID produk, kemudian ID pembeli, ID penjual, jumlah quantity, kemudian total harga. Semuanya ada. Oke. Selanjutnya adalah tabel outputnya. Nilai DW, toko barangkah, DW, efek penjualan. Oke, dan langsung di run. Simpan dulu. Dan ini setelah berhasil dijalankan, kita coba lihat di fakta penjualan, tabel fakta penjualan. Itu terdapat 13.000 data sesuai dengan ada di sini. Jadi, berdasarkan analisis dan implementasi yang telah dilakukan ini, data warehouse yang dirancang mengikuti model star schema yang terdiri dari dim produk, dim waktu, dan fakta penjualan di berikut. Dari proses ETL atau extract, transform, dan load,
menghasilkan data waktu dan menyimpannya ke tabel dimensi waktu. Kemudian untuk dim produknya, mengambil data produk dari database OLTP Toko Barokah di sini dan menyimpannya ke tabel dimensi produk di sini. Kemudian untuk fakta penjualan, ini mengambil data transaksi dari database OLTP dan menghubungkannya dengan tabel dimensi dan menyimpannya ke tabel fakta. Jadi kesimpulannya, dengan data warehouse ini pemilik Toko Barokah dengan mudah melakukan analisis seperti melihat tren penjualan berdasarkan periode waktu, menganalisis produk dengan penjualan tertinggi, membandingkan kinerja penjualan antar periode, mengukur dan memantau KPI penjualan. Itu saja penjelasan dan pekerjaan saya dalam mengerjakan soal UTS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.